Assalamualaikum teman-teman. Dalam kisah pewayangan ada 3 tokoh perempuan yang sangat terkenal karena kesetiaannya terhadap suaminya. Tokoh yang pertama adalah Dewi Drupadi. Dewi Drupadi ini adalah putri dari Prabu Drupada dari kerajaan Cempalareja. Dewi Drupadi kemudian diperistri oleh Samyaji atau Puntadewa yang merupakan sulung dari Pandawa V. Kesetiaan Dewi Drupadi teruji ketika Pandawa mengalami pembuangan atau pengasingan karena konfliknya dengan Kurawa. Pembuangan pertama pada kasus atau lakon dengan judul Babat Alas Wanomarto, ketika Pandawa harus mengungsi karena kalah permainan dadu untuk mempertaruhkan istana Hastinapura, dan Pandawa mengungsi ke Alas Wanomarto. Sebenarnya Drupadi tidak terlibat dalam hal itu karena waktu itu taruhannya hanya Kurawa dan Pandawa. Tapi karena kesetiaannya, Drupadi tetap ikut pembuangan dan akhirnya mendapat sebuah istana bernama Amarta. Namun Pandawa kemudian mengalami pembuangan yang kedua selama 13 warsa. Kalau dikalkulasikan sekitar hampir 10-an tahun. Itu juga Drupadi mengikuti suaminya mengungsi atau melakukan pembuangan. Nah, kesetiaan Drupadi inilah yang kemudian sangat teruji. Tokoh yang kedua, perempuan kedua yang sangat terkenal dengan kesetiaannya adalah Dewi Pujawati. Dewi Pujawati ini adalah istri dari Prabu Salya. Mengapa sangat terkenal kesetiaannya? Yang pertama, mungkin Dewi Pujawati tidak tahu ya bahwa ayahnya yaitu Begawan atau Resi Bagaspati meninggal oleh suaminya sendiri karena sebuah kecelakaan sebenarnya. Tapi waktu itu sebelum memang niat akan mengakhiri hidup, karena memang ada beberapa cerita bahwa beberapa tokoh di pewayangan itu bisa memilih jalan kematian mereka. Itu Resi Bagaspati hanya berpamitan kepada putrinya bahwa dia akan pergi dan setelah ini kamu ikuti saja suamimu, yaitu Prabu Salya. Dan Dewi Pujawati ini sangat setia dengan semua keputusan Prabu Salya, bahkan ketika Prabu Salya dilanda kebimbangan kemana dia harus berpihak di perang Baratayuda. Dewi Pujawati sangat setia mendampingi, dan ketika Prabu Salya gugur di medan laga oleh panah dari Samyaji atau Puntadewa, Dewi Pujawati justru menusul. Dewi Pujawati bunuh diri di samping jasad Prabu Salya. Sosok yang ketiga mungkin tidak begitu familiar, bernama Dewi Anggraini. Dewi Anggraini ini adalah istri dari Prabu Ekalaya dari sebuah negeri bernama Paranggelung. Dikisahkan bahwa Ekalaya memimpin sebuah negara bernama Paranggelung yang berada di wilayah atas angin yang sering sekali tersinggung atau terjadi konflik dengan bangsa raksasa. Sementara Ekalaya sendiri ingin meningkatkan olah kanuraganya agar bisa menghadapi bangsa raksasa itu. Dan dia mendengar kabar bahwa ada seorang guru yang bisa meningkatkan olah kanuraganya menjadi gurunya, bernama Resi Durna atau Begawan Durna. Dan Ekalaya dari negeri Paranggelung menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencari di mana Durna berada. Dan ketika bertemu, Durna dalam keadaan sedang menjadi guru untuk para Pandawa dan para Kurawa di Hastinapura. Maka otomatis ketika Ekalaya meminta agar Durna menjadi gurunya, Durna menolak. Sebenarnya bukan salah Durna juga, karena waktu itu Durna sudah berjanji kepada Bisma bahwa dia hanya akan menjadi guru untuk Pandawa dan Kurawa. Bahkan Karna saja yang berada di lingkaran istana Hastinapura tidak diterima oleh Begawan Durna. Karena kengototan Ekalaya ini, kemudian Ekalaya diminta memberi mahar kepada Durna agar menjadi muridnya. Itu apa maharnya? Adalah ibu jari tangan kanan. Ini adalah sebuah bunuh diri sebenarnya, karena sebagai seorang pemanah, ibu jari ya adalah kunci dari pemanah. Maka ketika ibu jari diminta, ya kemampuan memanah dari orang itu akan hilang. Nah, selama Ekalaya pergi, bahkan Ekalaya sempat mengungsi di kerajaan Cempalareja, kemudian melatih Dresrajumna,
Dewi Anggraini itu sangat setia menunggu Ekalaya pulang. Bahkan dikisahkan bahwa ketika nanti akhirnya Ekalaya pulang, Ekalaya ingin bersujud di hadapan Dewi Anggraini dan meminta maaf sejadi-jadinya, meskipun ribuan kata maaf tidak sanggup untuk membayar kesalahan dari Ekalaya. Itulah 3 sosok yang sangat teruji kesetiaannya. Ada Dewi Drupadi, Dewi Pujawati, dan Dewi Anggraini. Sekelumit kisah tentang Ekalaya tadi akan menjadi prolog bincang buku yang kelima. Di bincang buku yang kelima kita akan membahas buku Resi Durna Sang Guru Sejati karya Pitaya Amrih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe agar kita tetap semakin semangat berbagi ilmu ke banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di bincang buku yang kelima.